Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, inna Allah yughidhu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnati as-Sahihati karya Syekh Muhammad. Hal na'budullaha khawfan wa tama'an? Al-jawab, na'am na'buduhu kadzalika. Qala ta'ala yasiful mu'minina yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Suratul Sajdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nari. Sahihun rawahu Abu Dawud. Soal yang keempat, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, khauf? Gak masuk? Gak masuk ya? Ya, bentar ya. Masuk? Belum?
Belum. Ya, gangguan. Masuk ya. Terjemahnya, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap? Jawabannya iya. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat 16 dan hadis riwayat Abu Dawud. Allah SWT menyebut sifat orang-orang mukmin. Mereka berdoa, mereka beribadah dengan harap dan cemas. Cemas itu sama dengan takut. Nabi SAW bersabda, aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ada sebuah perkataan yang mungkin ini sudah populer di masyarakat. Perkataan ini perkataan yang seakan-akan perkataan yang indah, perkataan yang super keren. Tetapi ini keliru ya, bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Ma abadtuhu khawfan min narihi wala hubban fi jannatihi fa akuna ka'ajiri as-su'i bal abadtuhu hubban lahu wa syauqan ilaihi. Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka. Pernah dengar seperti ini? Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka, dan aku menyembah bukan pula karena berharap surganya. Sehingga aku beribadah seperti pekerja yang buruk, tetapi aku menyembah Allah karena kecintaan dan keridhoannya dan kerinduan kepadanya. Kata-kata ini populer di masyarakat, ya, tetapi ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita beribadah tidak akan hilang rasa ikhlas di dalam ibadah kalau kita berharap surga. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengajarkan kita berharap surga. Kita beribadah agar kita diselamatkan dari neraka. Yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ibadah bukan karena takut neraka, saya takut kepada pemilik neraka, kan kelihatannya keren. Saya beribadah bukan karena mengharap surga, tapi karena saya mengharapkan keridhaan dari pemilik surga. Sebagian benar, sebagian salah. Boleh kita beribadah mengharap surga, dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Para ulama menjelaskan rasa berharap dan cemas atau takut itu seperti dua sayap yang dimiliki oleh burung. Al-khawfu war-raja, takut dan berharap, yasirani bil mu'mini kajanaihi atau iri. Jadi rasa takut dan rasa berharap itu harus ada pada diri seorang muslim seperti dua sayap burung. Apa yang terjadi jika burung itu salah satu sayapnya patah? Tentu dia tidak akan bisa terbang, sulit untuk mencari makan. Pada ujungnya dia akan mati binasa. Jadi manusia yang beribadah
hanya mengandalkan rasa takut saja, berharapnya nggak ada, itu namanya khawarij. Perilakunya itu bisa radikal, kata orang sekarang radikul. Mudah memvonis di luar kelompoknya itu sesat, bukan sunnah, kafir dan seterusnya. Itu disebabkan dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, rasa berharapnya nggak ada. Ya. Ini yang mengatakan para ulama, bukan saya hanya menekan slide saja. Demikian juga manusia yang beribadah hanya mengandalkan rasa berharap saja, rasa takutnya nggak ada, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok Murji'ah. Murji'ah itu berasal dari kata arja'a yurji'u, irja'an, murji'un, murji'atun. Jadi perilakunya itu menganggap sepele perbuatan dosa. Ya. Faktanya di lapangan misalnya dia kalau hutang itu susah bayar, padahal mampu. Itu berarti ciri orang yang di dalam hatinya itu hanya berharap saja, takutnya nggak ada. Padahal dia mampu, tapi nggak mau bayar. Ya. Kalau jualan nggak jujur, ya tidak amanah. Saya beberapa bulan yang lalu pernah spill gitu ya. Kalau kata anak sekarang spill. Ya, ada seorang yang menjual tanah, satu kaplingnya 20 hingga 25 juta. Nggak ada sertifikatnya, sudah 4 tahun. Nggak ada kejelasan. Lalu saya speak up di media sosial, nggak menyebutkan namanya, tapi menyebutkan ciri-cirinya saja. Pelakunya mirip vokalis grup apa gitu ya. Lalu setelah itu takut dia, baru kemudian rasa takutnya keluar ya. Bukan takut karena Allah, takut namanya runtuh. 2 orang sudah dikembalikan uangnya. Kebetulan tetangga saya, puluhan tahun dia mengumpulkan uang untuk beli tanah, 4 tahun nggak ada kabar sama sekali. Ya. Ini ciri-ciri Murji'ah. Suka menunda taubat kalau diingatkan dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan itu jelas disepakati. Yang namanya mencuri, semua madhab itu sepakat itu haram, itu mengambil yang bukan haknya itu haram. Walaupun tujuan untuk dakwah, nggak boleh kita berdakwah, mendirikan pondok pesantren misalnya, tanahnya membeli dengan uang yang tidak halal, sepakat. Dia tidak mau taubat, nah itu Murji'ah. Atau suka menunda amalan. Ada keinginan untuk baca Al-Quran, nanti aja lah, tanggung nih, lagi nonton bola. Ya, nanti sajalah ibadahnya kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. Sekarang mah puas-puasin. Umur saya masih 30, 40, masih muda. Nanti kalau sudah mendekati 60 gitu ya. Sedekahnya nanti saja kalau sudah kaya. Padahal sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Seberapapun kemampuan kita berhak mendapatkan surga melalui pintu sedekah. Suka berkhianat di dalam berorganisasi, tidak takut dosa khianat. Nah, ini orang-orang yang terjangkiti di dalam hatinya Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'a, itu artinya menunda taubat, menunda amal soleh. Ya. Mungkin sebagian baru dengar ini ya kata-kata Murji'ah. Demikianlah para ulama membahas sampai sedetail-detailnya. Fala budda min iqtiranil khaufi war raja'i fi qalbil mu'min li alla yufdi bihi
rahmatillah wal ya'si min rauhihi. Jadi di dalam hati seorang mukmin itu harus ada rasa takut dan berharap, harus lengkap. Tidak membawanya kepada keputusasaan dari rahmat Allah dan pertolongannya. Allah SWT sendiri mengenalkan di dalam kitabnya Allah SWT mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada para hambaku, sesungguhnya aku ini zat yang maha pemaaf, Ghafur, Ar-Rahim, maha welas asih, maha kasihan, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi Allah menyebutkan sifatnya, sebagian itu pemaaf, dan ini adalah zat yang kita harapkan. Allah pemaaf kepada kita, itu kan yang diharapkan. Allah juga menyebutkan kalau dirinya itu bisa menyiksa dengan siksaan yang pedih. Kita harus tumbuh rasa takut. Ya. Jadi di tablet saya lampunya mengecil, jadi kurang begitu jelas. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan banyak ayatnya, wa inna rabbaka ladzu magfiratin linnas ala dzulmihim. Allah menyebutkan sifat magfirah. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan yang sangat luas kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ia bertobat, menyesal, menangis, mengembalikan harta yang dia ambil, meminta maaf kepada orang yang pernah dia rusak kehormatannya. Allah Maha Pemaaf. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu lasyadidul iqab. Terjemahnya apa? Syadidul iqab, sangat pedih iqabnya, hukumannya. Jadi yang pertama, kita mengharapkan maghfirah Allah. Yang kedua, kita takut dari syadidul iqab. Kemudian ayat yang lainnya, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu sari'ul iqab. Ketika Allah menyuruh malaikat, tolong si fulan habisi, cepat sekali, enggak pakai terlambat. Wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Ghafur, maha pemaaf, Rahim, maha penyayang. Ya, jadi ayat-ayat ini memancing kita agar kita takut dengan iqab, takut dengan hukuman Allah. Ayat ini memancing kita agar kita berharap dari sifat Allah, yaitu Ghafur dan Rahim. Dan seterusnya sama, ayat yang selanjutnya juga sama. I'lamu, ketahuilah, anallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya, wa anallaha ghafurur rahim, dan Allah itu maha pemaaf, ya, serta maha penyayang. Ini tadi sudah ya. Dan orang yang paling takut kepada Allah tentu saja Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian disusul oleh Nabi yang setelah beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian disusul di belakangnya Ulul Azmi. Kemudian 124.900 ya,
123.995-an. Ya, di dalam kitab Al-Qaulus Sadid Bima Yajibu Alal Abid itu para nabi ada sekitar 124.000. Para rasul 313. Ulul azmi ada 5. Khalilani ada 2. Sayyidul Anbiya ada 1. Itu urut-urutannya ya. 124.000 para nabi dipilih oleh Allah. Jadi rasul 313. Diseleksi oleh Allah. Ada 5 ulul azmi. Di antara 5 ulul azmi ada 2 kekasih Allah, Khalilani, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Di antara 2 Khalilani ada Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan Rasulullah SAW diabadikan di dalam surat Al-An'am. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari nomor 6110. Beliau mengatakan, la ana a'lamuhum billah. Sungguh aku adalah orang yang paling berilmu di antara manusia, berilmu tentang Allah, paling mengenal Allah. Wa asyaduhum lahu khasyatan, dan aku adalah orang yang paling asyad khasyatan, yang paling takut kepada Allah di antara seluruh manusia. Jadi berharap di dalam hati ini adalah ibadah yang disyariatkan. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju", barang siapa yang berharap apa? Liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah SWT, dengan Tuhannya, melihat Allah SWT. Apa syaratnya? Falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Jadi beramal soleh ini adalah aktivitas tubuh kita, hati kita, mata kita. Kemudian syarat yang kedua harus ikhlas, tidak boleh menyekutukan Allah di dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Jadi berharap itu ibadah yang disyariatkan. Ada sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yarju abdan illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, dan janganlah ia takut kecuali kepada dosa yang dia lakukan. Ini adalah batas atau standar minimal normal seorang mukmin. Kalau tadi condongnya ke takut, berharapnya semakin berkurang, dia akan condong ke khawarij. Rojanya atau berharapnya besar, rasa takutnya sedikit atau mengecil, dia akan condong ke murji'ah. Para ulama menyebutkan paman sara bil khaufi bila roja'in halaka. Siapa saja yang berjalan di muka bumi hanya dengan rasa takut saja, berharapnya enggak ada, nol, maka dia akan binasa. Li'annal mu'mina idza khaufa wa lam yarju sara khaufuhu yahmiluhu ala su'idzani billah. Kebalikannya, dia berjalan di atas muka bumi
hanya yang ada rasa takut saja, berharapnya tidak ada, maka itu akan bisa menyeretnya kepada suudzon, buruk sangka kepada Allah. Ya. Wal ya'si wal qunut, putus asa, min rauhillah, dari kasih sayang Allah. Jadi orang-orang yang dia sudah berusaha gitu ya, kok sampai kapan ya keinginan saya dikabulkan, dia putus asa itu. Itu berarti dia dominan di dalam hatinya rasa takut, ya, tidak ada rasa berharap, putus asa dia. Orang yang mudah putus asa itu berarti batinnya hanya dipenuhi rasa takut saja, berharapnya semakin menipis. Ya. Ini nasihat para ulama supaya kita bisa mendeteksi diri kita sendiri, gitu ya. Para ulama menggolong-golongkan, mengklasifikasikan manusia itu, kita kan nggak bisa lepas ya dari 3 siklus. Rasulullah hanya mengalami 2 siklus. Rasulullah itu siklusnya apa? Imma mendapatkan nikmat, kemungkinan kedua Rasulullah mendapatkan musibah. Rasulullah terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita 3 siklusnya, siklus paham ya? Siklus itu kan sesuatu yang berputar, akan balik lagi. Siklus kita ada 3, apa siklusnya? 1, pasti kita berbuat salah, pasti itu, kecil ataupun besar, siapapun dia. Yang kedua, siklus kedua, dia akan mendapatkan musibah, pasti itu. Siklus yang ketiga, dia akan diberikan nikmat. Rasulullah hanya dapat nikmat dan musibah. Kita dapat nikmat, dapat musibah, jatuh ke dalam dosa. Yang membedakan itu hanya kadarnya saja. Manusia setelah Rasulullah yang paling sedikit kadar dosanya tentu saja para sahabat. Mereka dijamin masuk surga, dosanya sedikit. Kebalikannya, manusia yang paling gede musibahnya setelah Rasul, para sahabat juga. Dan mereka berhak menjadi manusia yang paling besar nikmatnya. Sehingga diabadikan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Maksudnya siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ya, kita disuruh untuk ihdina, memintakan petunjuk yang seperti apa? Seperti yang dilewati orang-orang yang telah diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu Rasulullah dan murid-muridnya. Jadi para ulama mengklasifikasikan manusia itu ketika menyikapi dosa itu ada 5. Nah, kita yang mana ini? Yang tahu kita sendiri. Yang paling bawah, yang paling buruk namanya Jabariyah. Naik sedikit ke atas Khawarij. Naik lagi sedikit Murji'ah ekstrim. Kemudian lebih ringan lagi Muslim standar. Nah, ini Muslim standar ini minimal yang harus kita capai. Kemudian ada lagi tingkatannya ulama Rabbani. Ya, kita kupas satu persatu. Kelompok Jabariyah diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am, yaitu sifat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik yang kekeh, ya, tidak mau berhenti dari kesyirikannya. Mereka menyebutkan di dalam surat Al-An'am, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mengatakan apa? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Seandainya Allah mau, kami dan nenek moyang kami, ayah
datuk kami tidak akan berbuat syirik. Jadi orang-orang syirik yang kekeh, mereka mengatakan kesyirikan yang mereka kerjakan itu semata-mata kehendak Allah katanya. Ya, ini kan sifat yang sangat buruk ya. Sehingga para ulama menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat Jabariyah. Ya. Idza asaba ahaduhum ad-dambu qala law sya'allahu ma qaddarahu alayya. Aku ini berbuat dosa bukan karena kesalahanku, memang sudah takdirnya Allah. Itu perkataan orang-orang Jabariyah. Ya. Law sya'allahu ma fa'altu damba. Seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah berkeinginan, tentu aku tidak akan melakukan dosa. Ini kata orang-orang Jabariyah. Wa yahtajuna bil qadar ala dzunub. Mereka mengkambing hitamkan takdir dalam melegalisasi dosa. Ternyata ada ini, ya. Dan orang-orang Jabariyah ternyata mengcopy paste iblis. Iblis Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan apa? Rabbi bima agwaitani, dengan sebab engkau menstempel aku sesat, ya, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menjadikan manusia itu merasa enjoy, merasa baik perbuatan buruk mereka. Wala ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semua manusia. Jadi seluruh maksiat, seluruh dosa itu di mata manusia terasa indah, dan itulah pekerjaanku. Itu kata iblis. Jadi iblis itu gak mau tobat dengan pikiran apa? Dia merasa dia disesatkan bukan karena kesalahannya, tapi memang Allah yang menghendaki dirinya sesat. Nah, ini kan berbahaya pemahaman seperti ini. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan istrinya khilaf, apa khilafnya? Mendekati pohon yang dilarang ketika di surga. Itu pun karena bujuk rayu iblis. Apa perkataan Nabi Adam dan istrinya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak menjadikan takdir sebagai alasan. Jahat kepada diri-diri kami. Seandainya engkau tidak memaafkan kami, tidak mengkasihani kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam tidak menjadikan takdir sebagai kambing hitam. Inilah seharusnya seorang mukmin, supaya kita terbebas dari sifat Jabariyah. Dan saya pernah punya teman seperti ini, Pak. Dia merantau dari Cilacap ke Bandung. Pulangnya itu tinggal tulang saja. Dulunya itu gemuk. Ternyata dia adiktif kena narkoba. Saya tanya, kenapa nggak bisa berhenti? Sepertinya ini sudah takdirnya. Memang saya ditakdirkan menjadi orang yang belangsak. Padahal dia masih punya harapan, masih hidup. Dia sudah putus asa. Dia sudah mengecap Allah SWT, mentakdirkan kalau dirinya itu orang yang brengsek. Padahal masih banyak kesempatan untuk bertobat. Nah, ini adalah sifat Jabariyah. Bahkan dia bisa menasihati adik-adiknya. Adik-adikku, cukup aku saja yang sesat katanya. Kalau kalian gak usah ya. Jadi dia menganggap dirinya itu sesat gara-gara apa? Gara-gara takdirnya Allah. Padahal dia bisa berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ada ternyata jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sudah masuk surah? Sudah? Belum? Dikit lagi ya. Wa huwa istis'ar
annal abda majbur. Ini pernyataan kelompok Jabariyah. Jadi dia merasa berbuat sesuatu yang mengandung dosa itu majbur, dipaksa oleh Allah. Bahkan ada seorang tokoh di zaman dulu, tokoh Jabariyah, dia ngintip rumahnya ini, kok ada laki-laki kayak gitu. Karena nggak bisa lewat pintu, dia naik ke atap, melihat istrinya sedang berzina. Sisi kemanusiaannya kan keluar ya, marah ya, ngambil pedang, sudah mau ditebas. Stop, suamiku, bukankah engkau punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah dipaksa oleh Allah? Saya berzina ini dipaksa oleh Allah. Suaminya nggak jadi marah. Kenapa? Karena dia memiliki sifat jabar. Oh iya ya, kamu berzina kan bukan karena kehendakmu, karena kamu dipaksa. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk semaksimal mungkin menjauhi segala macam larangan, dan itu Allah berikan kemampuan. Kan kita nggak pernah dipaksa sholat ke masjid. Kita datang ke masjid kan karena kemauan kita sendiri, berkat pertolongan Allah SWT. Demikian juga kita pergi ke tempat maksiat bukan karena paksaan, karena kita saja yang mengikuti nafsu. Ini keliru ya. Para ulama mengatakan la yahtaju bil qadar alal ma'aib wa inna ma yuhtaju bihi alal masoib. Janganlah kita mengkambing hitamkan takdir sebagai alasan untuk berbuat ma'aib, untuk berbuat dosa. Jadikanlah takdir sebagai pengobat hati kita ketika terjadi musibah. Itu benar. Saya sudah menggunakan kendaraan lengkap, udah dicek, dari belakang ditabrak. Nah, itu namanya musibah, ini takdir. Betul itu. Saya sudah hati-hati, orang yang di belakang yang gak hati-hati, nyetir mobil sambil mabuk, saya terpental. Nah, ini musibah betul. Ini takdir Allah. Tapi kalau bermaksiat jangan mengatakan ini takdir Allah. Kita berbuat baik, berbuat maksiat tidak pernah Allah memaksanya. Buktinya apa? Ya kita gerakan kepala kita ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri. Dipaksa enggak? Enggak dipaksa. Apalagi berbuat maksiat. Ya, jadi kalau ada orang yang misalnya si A ya, dia berzina, lalu dia mengatakan saya berzina karena dipaksa oleh Allah untuk melakukan zina. Nah, ini adalah salah besar. Atau yang mengatakan saya ditakdirkan Allah melakukan zina, ini salah besar. Orang ini sudah terkena penyakit Jabariyah. Padahal Allah sudah memberikan pilihan. Ketika seorang itu nafsunya naik, syahwatnya naik, dia menikah lah kalau mampu. Uangnya banyak, nikah. Satu nggak cukup, nambah lagi. Ya kan? Oh nanti gak enak di ngomong orang, gak usah peduli, yang penting halal. Mampu duitnya, ya kan? Ada orang yang menunggu istrinya nipas 40 hari, gak tahan, berzina dengan teman sekantornya, karena gak berani katanya. Daripada kamu zina, kamu nikah. Walaupun mungkin di masyarakat kita belum sepenuhnya diterima, kan begitu kan? Dicibir dan seterusnya. Ya selama halal kan gak ada masalah. Kalau mampu menikah. Atau kalau tidak mampu ya berpuasa atau berolahraga yang bisa menguras tenaga. Banyak jalan keluarnya. Ya ini adalah orang-orang Jabariyah seperti itu ketika berbuat maksiat. Saya berzina karena kesalahan saya sendiri, suka mendekati zina, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, suka dekat dengan tempat pelacuran. Nah ini berarti dia mengakui dirinya sendiri, walaupun sama-sama pelaku zina. Yang pertama Jabariyah, yang kedua dia adalah muslim yang terbebas dari sifat Jabariyah. Barangkali ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah masih ada sambungannya di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.